Apabila engkau mendengar, wala sami'tum, engkau mendengarkan, yakhuduna fi dinillah, menjelek-jelekan agama Tuhan, fa'arid anhum, berpaling balik badanlah kamu, tinggalkan mereka sampai mereka berbicara urusan yang lain. Berarti bukan lapor ke Bareskrim, tinggal pergi aja. Kata Al-Quran suruh tinggal pergi, bukan dilaporkan Bareskrim. Jadi tidak perlu sebenarnya ya ada kece dan lain-lain itu yang menjelek-jelekan Nabi segala. Enggak laku kok. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sekali lagi saya mengajak kita kembali untuk menyaksikan pernyataan Kiai Haji Buya Syakur yang sungguh luar biasa. Hikmat beliau sungguh-sungguh mencerahkan dan memberikan edukasi bagi setiap kalangan. Kiai Haji Buya Syakur mengatakan begini, kalau ada orang yang menista dan menjelek-jelekan agamanya, maka tidak perlu dilaporin ke Bareskrim, sebab di kitab sucinya tidak pernah mengajarkan hal demikian. Namun yang ada di dalam kitab suci Kiai Haji Buya Syakur adalah seperti yang ada di video berikut ini. Misalnya gini Bu ya, jadi ada dalam berdakwah itu ini jadi bingung ya, karena sekarang kan banyak penistaan agama seperti itu ya, ada dianggap menghina agama lain. Padahal di Al-Quran sendiri ada sungguh kafir yang mengatakan Tuhan itu 1 atau 3 dalam 3. Nah ini sebagai pendakwah itu boleh nggak menyampaikan ayat-ayat yang menyalahkan, tidak jelas-jelas menyalahkan pihak lain? Gitu. Sekarang undang-undang tentang penistaan agama, saya akan memakai Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, apabila engkau mendengar, wala sami'tum, engkau mendengarkan, yakhuduna fi dinillah, menjelek-jelekan agama Tuhan, fa'arid anhum, berpaling balik badanlah kamu, tinggalkan mereka sampai mereka berbicara urusan yang lain. Berarti bukan lapor ke Bareskrim, tinggal pergi aja. Kata Al-Quran suruh tinggal pergi, bukan dilaporkan Bareskrim. Jadi tidak perlu sebenarnya ya ada kece dan lain-lain itu yang menjelek-jelekan Nabi segala. Enggak laku kok. Cukup ditinggalkan saja. Al-Quran bilang begitu kok. Fa'arid anu hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Tolong dicatat tuh. Fa'arid anhum, balik badan, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara urusan yang lain. Kan banyak juga tuh YouTuber itu yang menjelekkan Islam, ada Pauza. Ya tapi Al-Qurannya begitu kok. Masa saya ikut YouTuber? Ya ikut Al-Quran dong. Nggak, maksudnya banyak orang yang menjelek-jelekan Islam begitu, itu kunci jawabannya di Al-Quran hanya ditinggalkan. Iya, tinggalkan aja biarkan. Nggak usah dituntut-tuntut begitu ya. Apalagi demo-demo gitu. Iya, nggak usah. Tinggalkan saja sampai membahas. Tinggalkan aja. Membahas lagi. Itu kalau yang menjelekkan Islam. Tapi kalau sebagai pendakwah, apakah kita bisa menyalahkan agama, bukan menjelekkan, menyalahkan agama lain? Misalnya, tapi kita membela Islam juga bukan dengan perkataan, dengan perbuatan dong. Bukan dengan perkataan. Semua orang juga bisa kalau dengan membela perkataan. Yang susah kan membela dengan perbuatan. Itu yang jadi persoalan. Sekarang Anda membela Islam. Di mana Anda membela anak yatim sebelah rumah sampai nggak sekolah, kau biarkan saja, itu membela Islam. Itu persoalannya. Itu janda, kau biarkan saja, membela Islam hanya karena tidak sholat, maka tidak kau bantu gitu. Saya tidak mengerti seperti apa, hanya gara-gara nggak sholat tidak, orang itu tidak dibantu gitu. Ini kan jadi persoalan masalahnya. Masa ada orang non muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibiarin aja, kita buang muka. Assalamualaikum, oke, buang muka. Di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan apabila ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikassalam. Alaikassalam itu mampus buat kamu.
Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini dikarang pada zaman kejayaan Islam. Dan pada umumnya negara-negara yang sedang ngetop itu kan sombong-sombong. Seperti Donald Trump kan, Amerika US first. Jadi kesimpulan apapun hukumnya, apapun itu ya dikembalikan ke logika dan pikiran kita ya, Bu Iya ya. dong, kalau tidak ngapain lo kasih otak sama kita, mau dianggurin aja gitu. Nggak dipakai kita. Orang begini, jadi orang tuh malas berpikir ya. Ketika orang Islam saya nanya, milih kita bikin negara sekuler apa negara agama? Mereka bilang negara agama. Tapi ketika kata orang, lu mau tinggal di mana? Mau tinggal di negara sekuler? Enak kata negara sekuler. Aneh kan? Ya iya, semacam itu. Jadi ya itulah persoalannya. Jadi sampai orang yang non muslim salam aja menghormati. Pada dalam Al-Qur'annya wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha bi mithliha. Kalau ada orang mengucapkan salam, kita hormati lebih dari itu atau minimal samalah. Ini nggak boleh. Kitab kuningnya begitu. Padahal di Al-Qur'annya tidak menyebut yang mengucapkan salam muslim atau tidak. Nggak ada urusan. Dan sekarang yang lucu, ada orang non muslim kelaparan dikasih makan pahala nggak ada pahalanya, malah dosa. Ya. Manusia kelaparan bilangnya dosa. Aceh kena tsunami yang bantu orang Amerika juga kok. Gimana sih? Orang Israel mereka kan orang muslim. Jadi kalau ada negara non muslim yang kena bencana, jadi kau biarkan yang nggak usah kamu bantu. Jadi alasan kemanusiaan pastinya ya. Iya, Bu ya. iya dong. Kan lucu jadinya. Nggak malu gitu. Aceh dibantu kok. Australia juga bantu, Jepang juga bantu muslim semuanya. Masa ada negara yang non muslim kena tsunami kita tidak boleh membantu karena nggak ada pahalanya. Akhirnya saya tanya, nah kalau yang kelaparan, anjing kelaparan, saya kasih makan ada pahalanya enggak? Kalau itu mah ada. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Ternyata ada binatang lebih mulia dari manusia. Ya tidak logis dong semacam itu tuh. Ya itu banyak penganut agama itu terjebak ya sehingga dalam hukum-hukum ini dosa halal haram dan lain-lain sehingga melupakan untuk berpikir ini berpikir yang logis gitu. Itulah kesulitannya kita mengajak orang berpikirnya susah. Makanya saya berulang, saya berceramah, saya ya bikin YouTube, ngaji. Itu bukan lagi membagikan ilmu. Ilmu maka ada habisnya kok. Aku juga dikasih ilmu nggak banyak, nggak apa oleh Allah kok. Tapi ketika setelah mendengar pengajian lalu orang itu berpikir, berarti saya berhasil. Ketika mau nambah ilmu, aku masih gagal. Tapi ketika engkau berpikir, aku berhasil. Waduh, jadi kuncinya sebenarnya untuk merangsang agar kita berpikir saja. Iya, itulah kira-kira. Itu ceramah yang baik sebenarnya, bukan ceramah yang membatasi. Awas hati-hati itu bid'ah loh ya. Gitu. Jadinya kita takut nanti berpikir nanti malah jadi bid'ah gitu. Iya, itulah pengertian bid'ah itu sendiri kan awalnya kan dari standarisasi Islam. Nah teman-teman, itulah dia video Kiai Haji Buya Syakur yang sungguh luar biasa. Hikmat dan wejangan-wejangan yang dia sampaikan di dalam ceramah-ceramahnya. Kiai Haji Buya Syakur ini sungguh luar biasa. Ide-ide dan gagasan-gagasan yang beliau sampaikan, menurut saya gagasan-gagasan dan ide-ide beliau ini adalah berlian atau emas. Teman-teman, di dalam video tersebut ada beberapa hal yang dia sampaikan dan wejangan-wejangan yang sungguh luar biasa itu. Dan di sana Kiai Haji Buya Syakur mengatakan, apabila engkau mendengar ada orang yang menjelek-jelekan atau menista agama Allah atau dengan kata lain Islam, namun dia berkata, tinggalkan mereka sampai mereka berbicara urusan yang lain. Bukan melaporkan kepada polisi atau ke Bareskrim, namun
meninggalkan orang-orang yang menjelek-jelekan agamanya. Ya seperti orang-orang yang menghujat dan melecehkan agamanya yang berada di luar Indonesia. Ada Saifuddin Ibrahim dan Fauzan. Menurut Buya Syakur bahwa orang-orang seperti itu tidak perlu dilaporkan kepada Bareskrim. Tetapi kalau orang-orang tersebut menjelek-jelekan agamanya, ya pergi. Tidak perlu lapor kepada polisi. Wow, sungguh luar biasa saudara, pencerahan yang sungguh-sungguh mendinginkan keadaan, bukan mempersulit suatu keadaan. Dan ceramah semacam ini adalah membuka wawasan kita untuk melihat betapa pentingnya dakwah-dakwah atau ceramah-ceramah yang mendinginkan suatu keadaan. Ya, menurut saya, ya kalau ada 100 orang seperti Kiai Haji Buya Syakur ini di Indonesia ini, wow, saya yakin Indonesia ini pasti damai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Ya, tidak perlu adanya penolakan gereja, tidak ada yang namanya pembubaran ibadah agama tertentu. Karena kenapa? Karena memiliki satu konsep dan pemikiran yang bagus, yang indah, sehingga tidak ada yang namanya saling membubarkan agama lain. Ya. Kemudian wejangan-wejangan beliau ini sungguh-sungguh perlu diperhatikan oleh kita semua. Mengapa? Karena ceramah seperti inilah yang kita nantikan dan yang kita tunggu-tunggu di Indonesia ini. Kalau ada orang yang mempertanyakan atau bertanya kepada saya, apakah Anda setuju pendapat Kiai Haji Buya Syakur ini? Maka saya jawab begini saudara, secara akidah saya dengan Pak Haji Kiai Buya Syakur memang berbeda. Ya, dia memiliki satu keyakinan dengan agamanya dan saya juga memiliki akidah atau keyakinan di dalam Yesus Kristus. Ya, terkait dengan akidah atau iman kami memang berbeda. Namun dalam menghormati antara satu dengan yang lain, maka saya katakan kami sependapat dan sepakat. Ya, saya setuju dengan pendapat Kiai Haji Buya Syakur ini. Sebab pendapat dan gagasan-gagasan beliau sungguh sangat baik sekali dan sungguh sangat mengedukasi dan mendinginkan keadaan. Ya, jadi ceramah-ceramah semacam inilah yang perlu dibangun dan dipelihara di negara atau di bangsa yang kita cintai ini. Oleh sebab itu saudara, demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.